Karena dulunya waktu masih muda itu sholat kadang sering ditinggalkan. Nah, kemudian saya pernah dengar ada satu ustadzah itu menyampaikan bahwa kalau dulunya itu kita sering meninggalkan sholat, maka kemudian ada namanya ba'dal sholat. Nah, ini apakah memang ada dasarnya atau bagaimana? Maksudnya dari Ustaz terkait dengan ba'dal sholat. Jadi sholat-sholat yang dulunya pernah ditinggalkan. Harusnya dia qadha sholat, jadi kok ba'dal sholat, qadha sholat itu. Yang saya dengarkan itu dilakukan kapan saja asal ada waktu. Nah, ini yang saya nggak paham betul itu apakah ini ada dasarnya sehingga harus adanya qadha sholat itu menggantikan sholat yang dulunya ditinggalkan yang harusnya sudah menjadi wajib kalau sudah balik atau besar. Kita sampaikan nanti kembali mengkontrol mengganti sholat. mengkodok mengganti sholat yang dulu ditinggalkan atau dulu tidak dikerjakan, Dilalaikan. ada dua pendapat. Masyhur dalam fikih para ulama. Pendapat pertama disyariatkan. Pendapat kedua tidak disyariatkan. Pendapat pertama disyariatkan, ini pendapat jumhur ulama. Ulama untuk disyariatkan pendapat minoritas sebagian kecil ulama. Keterangannya, mayoritas ulama sudah kita sampaikan kalau disebut jumhur, acuannya ada 4 madhab, maka 3 madhab itu sepakat, 1 madhab yang tidak sepakat, berbeda, itu namanya jumhur. Kalau keempat-empatnya itu sama pendapatnya, namanya ijma', sepakat seluruh madhab. Kalau jumhur berarti 3 dari 4. Nah, sekarang keterangannya, kenapa jumhur ulama berpendapat mengqadha sholat masa lalu yang ditinggalkan itu disyariatkan? Dalilnya apa? Ya, alasan berdalilnya pertama, sholat itu adalah ibadah.
yang dalam keadaan apapun harus dikerjakan. Itu alasan pertama. Orang tertidur begitu bangun wajib sholat walaupun sudah lewat dari waktunya. Ya. Orang yang lupa dari sholat yang semestinya dilakukan begitunya tetap harus sholat. Orang yang sakit pun tetap wajib melakukan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, berbaring. Tidak bisa bergerak, tidak bisa. Sampai meninggal dunia pun disolat. Nah, dari situ kemudian mayoritas ulama mengambil kesimpulan, jadi meskipun sudah tertinggal, sudah terlewat di waktu yang lalu, kalau kemudian tetap dikerjakan. Begitu seorang punya kesadaran, punya pemahaman, ya, punya dorongan untuk mengerjakan sholat. Ini alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Pendapat kedua, tidak disyariatkan. Alasannya apa tidak disyariatkan? Tidak ada dalil yang tegas memerintahkan untuk ganti sholat yang telah ditinggalkan pada masa yang lalu. Dalil tekstualnya, dalil hadisnya nggak ada. Itu pendapat yang kedua. Jadi bagaimana mungkin mensyariatkan yang secara tegas sudah ditemukan dalilnya? Itu alasan pendapat kedua yang mengatakan tidak disyariatkan. Memang nggak ada dalil tekstual redaksi hadisnya mana yang merintahkan, ya, untuk melaksanakan atau mengganti sholat yang sekian waktu yang lalu tidak dikerjakan. Kecuali dalam waktu-waktu yang terbatas ada qadha sholat seperti tadi, tertidur, lupa, ya, atau sakit, yang dalam kasus ini tidak lebih dari 24 jam. Mungkin orang pingsan sampai beberapa jam, tapi masih di hari yang sama, maka yang terlewat tidak dikerjakan tetap diqadha. Pingsan sampai zuhur, asar, maghrib belum juga siuman, isya baru sadar, maka yang belum dikerjakan tetap dikerjakan masih di 24 jam itu. Tapi kalau ini sudah lewat sekian lama, sekian tahun, dan didapati dalil yang pasti tentang hal ini, maka menurut pendapat ulama tidak disyariatkan. Alasan pertama, tidak ada dalil tegas yang memerintahkan hal ini. Yang kedua, ini kalau disyariatkan, seandainya diperintahkan untuk mengqadha sholat sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu, maka menjadi sangat berat. Jadi sangat berat. Yang ini bertentangan dengan sifat atau karakter dari agama ini. Dalilnya ayat 185 surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudian bagi kalian tidak ada persulit kalian. Rasul bersabda, yasiru wa la tu'asiru, mudahkan orang, jangan dipersulit. Ya. Dan kaidah para ulama, al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan justru mendatangkan kemudahan. Maka dengan dua alasan ini, pendapat kedua mengatakan ini tidak disyariatkan. Tidak ada dalil tegas tentang hal itu. Yang kedua bertentangan dengan prinsip kemudahan di dalam agama. Nah, termasuk pendapat yang kedua ini, minoritas ulama dalam hal ini ada Sayyid Sabik, penulis kitab Fikih Sunnah, itu cenderung pada pendapat kedua. Walaupun bertentangan dengan jumhur ulama, tapi menurut beliau dalil yang dipakai lebih kuat dalam hal ini. Tidak didapati dalil tegas yang memerintahkan berqadha untuk sholat yang sudah tinggalkan sekian lama itu. Dan yang kedua bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam agama.
Tapi beliau kemudian memberikan solusi. Terus solusinya bagaimana? Karena orang sudah berkesadaran pasti akan merasa sangat berdosa. Sekian tahun berusaha nggak sholat gimana? Maka beliau memberikan solusi. Solusinya adalah memperbanyak sholat sunnah. Solusinya perbanyak sholat sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama akan dihisab, dikalkulasi dari amal seorang hamba di hari kiamat itu sholatnya. Ya. Kalau dalam sholat fardu, sholat wajibnya ada yang kurang, Allah berfirman kepada para malaikat, coba lihat sholat sunnahnya. Apa yang kurang tambahkan padanya. Ini yang dijadikan dalil solusi kalau memang ada sholat wajib yang dulu ditinggalkan. Maka perbanyak saja sholat sunnah berdasarkan hadis. Itu keterangan di dalam kitab Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq. Ya. Jadi secara fikih memang ada dua golongan. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Dikirilah di situ sholat atau dikirilah. Ya. Surat Al-Munafikun, surat yang ke-60 63 ya. Pertanyaannya, zikir di situ tuh sholat atau amal yang lainnya? Al-Munafikun ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan engkau dari mengingat Allah. Coba lihat di ayat sebelumnya, ada enggak yang merujuk kepada makna khusus atau spesifik? Jika tidak ada, maka mesti dimaknai secara umum. Misalnya ayat 8, ayat 7, ya. Ayatnya berapa tadi? Al-Munafikun ayat 6. Di ayat sebelumnya ayat 1 sampai ke ayat 4 menjelaskan tentang orang-orang munafik. Sampai ayat 5 pun menjelaskan wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawau rusahu wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan pada mereka, mari beriman agar Rasul mohonkan ampunan bagi kalian, mereka membuka muka, kamu lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri, masih istilah orang munafik. Ya sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, sama saja bagi mereka kamu mintakan ampunan pada Allah atau tidak. Kalau tidak ampuni, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan beri mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang fasik. Di ayat sebelumnya tidak ada perintah khusus, ya, spesifik. Di ayat setelahnya pun juga tidak ada penjelasan amal-amal khusus. Maka zikirlah di sini ya dimaknai umum, berzikir kepada Allah dalam berbagai bentuknya. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kau dari berzikir kepada Allah. Kalau maknanya umum, maka mencakup semua bentuk ketaatan. Sebagaimana penggunaan lafal zikir ini di dalam Quran, dia bisa bermakna sholat, bisa bermakna baca Quran, bisa bermakna menuntut ilmu, bisa bermakna membaca kalimat-kalimat zikir, bisa bermakna menyebut nama Allah dan mengingat keagungannya, itu semua aktivitas berzikir pada Allah. Itu Allah a'lam. Hanya Ustaz, Ya silakan. menyambung dari yang Pak
Umar tadi pertanyakan tentang kodok sholat yang kita tinggal beberapa tahun. Iya. Jika saya mengambil yang poin pertama di sekalian sesuai dengan banyaknya jumhur ulama, itu metodenya itu untuk mengkodok itu bagaimana? Apakah pada saat sholat zuhur saya nambah lagi zuhur, pada saat sholat asar apakah seperti itu? Sehingga tetap sholat sunnah kita juga lebih banyak. Jadi dua hal ini kita lakukan, itu gimana? Itulah di antara problem berikutnya yang muncul. Karena nggak ada ketegasan perintah, maka ketika pada aspek teknis muncul masalah. Nggak ada dalilnya juga. Iya. Ya kan? Perintah umumnya untuk mengganti nggak ada. Kemudian ketika benar-benar mau mengganti secara teknis, nggak ketemu juga dalilnya gimana. Jadi problem lagi. Jadi problemnya tambah-tambah di situ. Nah, hanya keterangan jumhur ulama ketika menetapkan ada disyariatkan untuk mengganti, maka karena tidak ada ketentuan spesifik dalam hal itu, ya satu, ya keterangan yang pertama adalah ya lakukan sholat itu pada waktu-waktunya, sebagaimana perintah dasar untuk melakukan sholat yang wajib pada waktu yang sudah ditetapkan di ayat 109 surat Nisa, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kita mauqut. Aslinya sholat itu kewajiban bagi orang beriman yang sudah tertentu waktunya. Sehingga kalau mengkodok sholat duhur ya di waktu sholat duhur. Ya, berarti kapan ya? Setelah sholat duhur lagi. Ya. Setelah sholat asar lagi. Setelah sholat maghrib lagi. Karena mengikuti ketentuan waktu-waktunya tadi. Pendapat yang kedua, ya kapan saja, karena ini tidak pengganti ini menjadi tidak terikat oleh waktu, sebagaimana orang yang lupa sudah lewat waktunya saat ingat itu dia kerjakan walaupun sudah di luar waktunya. Orang yang tertidur sampai keluar dari waktunya padahal sholat belum dilakukan, ya saat bangun itulah kewajibannya. Maka dalam kasus mengganti ini pun juga tidak terikat oleh waktu-waktunya, kapan saja. Ya. Kalau dengan pengertian ini, ya merujuk pada pengertian ini, maka dalam sehari itu bisa melakukan sholat duhur lebih dari satu kali. Ya. Walaupun tetap saja itu sesuatu yang pasti akan berat. Ya, sudah kita pernah coba kasih gambaran 1 tahun saja nggak sholat. Itu berapa kali harus mengganti sholatnya? Ya, 1 hari 5 sholat. 5 kali 7 kali 5 kali 4 1 bulan kali 12 bulan 365 hari. Kalau nggak sholatnya 2 tahun 3 tahun rampung mati gitu. Ini jelas berkenaan dengan kemudahan ya, dalam syariat Islam. Satu, memang nggak ada dalil yang tegas tentang itu. Dua, ini betul-betul sesuatu yang berat. Ini bagaimana mungkin Allah merintahkan sesuatu yang sangat berat seperti ini? Ya, walaupun fakta fikihnya mayoritas ulama mendapat seperti itu. Karena itu saya selalu mengatakan ya, sekalipun mayoritas, tapi kalau secara dalil tidak cukup kokoh, ditambah lagi bertentangan dengan prinsip basatah kemudahan di dalam agama, maka beliau lebih cenderung kepada kemudahan di dalam Islam. Berat sekali ya. Ini Ustaz, ini bermain logika saja. Ya. Kita sudah lama misalnya ya, kami bukan hanya tahun 2 tahun mungkin lebih dari sehingga kalau kita ada pengertian sampai kita selalu mengatakan kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Lalu kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali. Nah, kalau kita sudah haji, kalau kita kan pasti banyak sholat di sana. Kalau di ini kan di komen itu yang pernah kita tinggal itu
Bisa nggak? Kalau kita saya sudah sholat di Masjidil Haram selama saya haji selama beberapa hari ini kan bisa. Nah ini kalian bisa mengganti. nanti kalau kita main logika gitu loh, sehingga kan orang Ini guru matematika Iya. gitu. Ya karena tadi kan kita kalau setahun aja tadi kalau saya kali 365 hari sekali kali 5 aja itu sama dengan Cukup, malah lebih. 500. Kita di Masjidil Haram 100.000. Nah padahal kalau orang menunaikan ibadah haji itu di Mekah itu kan sampai 3 mingguan dapat. Nah kita Haji terus nggak usah sholat. Malam. Ada aturan mengkodo ini kan nah gitu. Jadi kan, nah itu gitu. Ya ini hanya ini aja logika. Logika matematik. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu 1000 kali pahalanya dibandingkan sholat di masjid yang lain. Nah, para ulama mengatakan nilai keutamaan itu tidak bisa menggantikan penunaiannya. Nilai keutamaan tidak bisa menggantikan penunaiannya. Ya. Sekalipun mendapatkan nilai keutamaan umroh dengan melakukan sholat sunnah syuruk, bedino sholat syuruk, berarti pun umroh ada Rasa umroh. hukum fikihnya tetap dianggap belum umroh. Pahalanya didapatkan dia, tapi penunaiannya tetap tidak dianggap belum. Ya. Keutamaan didapatkan. Jadi keutamaan itu tidak bisa menggantikan penunaiannya secara fikih. Sehingga sekalipun jenengan sudah di Masjidil Haram, sudah di Masjid Nabawi, pahalanya itu beratus ribu kali dibandingkan di masjid yang lain, tapi penunaian sholatnya tetap belum dikerjakan. Ya. Nah, tidak bisa menggantikan nilai pahala tadi, tidak bisa menggantikan tuntutan penunaian. Maka problemnya ya kembali ke dua pendapat ini. Disyariatkan atau tidak disyariatkan, monggo silakan dipilih dengan alasan. Bahkan syuruk itu kalau yang saya dengar itu termasuk haji dan umroh ya. Iya. Pahala haji dan Iya, umroh. pahala haji dan umroh. Jadi pahalanya. Pahala. Masa sholat di Masjid Kuba, Umroh. Iya. ya kalau ke Madinah dulu sebelum ke Mekah itu ada ya kunjungan ke Masjid Kuba. Iya. Sudah berwudu, Pahalanya sama dengan umroh. Kuba, melakukan sholat di sana, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah umroh. Pahalanya apa terus pulang ke tanah air gak jadi umroh, sudah baru pahalanya. Ya, tapi umrohnya tetap belum Pahalanya. dilaksanakan. Ya, silakan. Iya. Oh 8 menit. Iya. Pilih yang mana? Boleh cek cepat atau tidak berdasarkan dewi. Tapi dalilnya ayat 103 surah An-Nisa tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas orang beriman yang tertentu waktunya. Terus di kitab Umdatul Ahkam ada hadis-hadis yang menjelaskan waktu-waktu sholat, subuh, zuhur, asar, isya. Ya, waktu subuh ketika fajar shottik sudah terbit. Nah, problemnya memastikan fajar shottik sudah terbit itu, karena ada fajar kadhib. Nah, maka apa namanya? Kan belakangan kan Muhammadiyah itu melakukan revisi terhadap waktu sholat subuh dari jadwal yang selama ini ya Yang umum ya. dipegang untuk mengerjakan sholat subuh atau dianggap telah masuk waktu subuh. Muhammadiyah melakukan penelitian, pengamatan di berbagai tempat. Ya. Kemudian ditemukan bahwa memang waktu subuh yang benar dari hasil
Ya, pengamatan itu di beberapa tempat di wilayah Indonesia itu terlalu cepat beberapa menit sehingga disesuaikan dengan yang semestinya. Nah, sedangkan dari Kemenak kita belum pernah ada keterangan dari jadwal waktu sholat subuh yang sudah ada itu. Belum pernah juga ada penjelasan, koreksi atau bagaimana. Sebelum Muhammadiyah sebetulnya di beberapa kalangan Salafi itu sudah menyebarkan ya, pandangan dari beberapa ulama yang melakukan pengamatan yang memang dianggap terlalu cepat yang ada sekarang sehingga agak dilambatkan beberapa. Nah kita ini awam yang mengikuti ulama yang kita percaya, lembaga fatwa ulama yang kita percaya. Tidak jadi masalah. Kalau amannya malah ngikuti yang agak lambat, awis mlebu gitu. Iya. Tapi kalau ngikuti yang lebih dahulu, mereka ada dua kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah, mungkin sudah masuk, mungkin belum. Tapi ngikuti yang lambat sudah pasti masuk. Nah kalau ngikuti kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari yang diperselisihkan itu lebih diutamakan, ya sudah ikut yang lebih lambat saja, sudah pasti masuk. Ya. Kalau mengikuti waktu yang pertama, maka di situ ada dua kemungkinan. Nah, pilih amane rati lambat kemawon itu pun mesti mlebet tahu. Lagi, artinya memang ada dua ketetapan tadi lagi. Nah, boleh amane sing rati lambat. Ya. Walaupun misalnya yang umum di jenengan itu yang lebih awal sudah ngikuti saya tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Karena di situ ada perbedaan ya penetapan, penilaian, ijtihad ulama itu. Ya. Masih waktulah. Ya. Ini dialami oleh jadi misalnya dalam sholat di rakaat, yang terjadi sholat maghrib, kemudian di rakaat kedua, ternyata apa namanya kita sesak mau buang air atau sesak mau kentut, sebaiknya itu didahkan atau dibatalkan. Pas sedang mengerjakan sholat kebelet ya, mau keluar angin atau keluar air gitu ya. Nah diteruskan atau dibatalkan. Pertama, hukum sholat dalam keadaan menahan sesuatu yang mau keluar tadi, hukumnya secara fikih makruh ya, tidak haram, makruh. Kenapa makruh benci? Karena pasti mengganggu kekhusyuan sholat. Ya. Nah, maka makruh ini kan lebih utama ditinggalkan. Berarti kalau memang tadi harus ngumpet-ngumpet tadi sudah batalkan saja untuk apa namanya? Yang menyalurkan kebelet tadi. Apakah buang angin atau buang air? Ditahan-tahan langsung itu tetap bermalu kabeh. Ya, kalau tidak mungkin warso, duduk, ya, resikonya jadi ketinggalan. Kalau saya melihat sholat berjamaah daripada dia haji, tapi ya lebih baik ketimbang ngangkut. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah ragu-ragu ini kentut atau tidak. Bukan karena kebelet, tidak, tapi merasa seolah-olah ada angin yang keluar. Nah, untuk kasus kedua ini Nabi perintahkan jangan putuskan sholat, jangan dibatalkan sampai mendengar sesuatu atau mencium bau tertentu. Jadi dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa? Kata Nabi, sebab setan kadang-kadang menggoda orang yang sholat itu dengan cara meniup pada dubur orang yang sholat. Ditiup-tiup dubur orang yang sholat itu sehingga dia merasa seperti ada sesuatu yang keluar.
itu mengganggu kekhusyukannya. Maka Nabi bersabda, jangan putuskan sholatmu sampai engkau mendengar suara tertentu atau bau. Ya, jika tidak, maka teruskan saja. Karena itu gangguan. Tidak was-was. Ini dua kasus yang berbeda. Antara ragu-ragu dengan Kalau was-was itu nggak kasus rampung-rampung. kebenaran. Bisa diulang sampai berkali. Kemudian lebih utama batalkan agar nanti bisa sholat dengan kualitas yang mana. Kalau kasusnya pas mau tahiyat tetap dibatalkan. Ayat hakim. Iya. Insya Allah Allah itu menjaga. Jadi kita nggak akan terjadi begitu. Jadi hanya ini Pak, Ustaz, apa? Hanya Ragu was-was. Sebetulnya pada saat kita sudah nawaitu sholat, insya Allah sudah menjaga. Iya. Tidak akan dilakukan. Biasanya itu ya, yakin saja. Yakin aja. Yakin aja. Betul. Baik, selain Dalam sholat berjamaah, apakah soft selanjutnya tidak boleh berjamaah dan cuma satu? ya, Kalau cuma satu, solusinya apa kalau memang dia hanya di sendirian? satu saat Nabi selesai mengimami sholat berjamaah. Begitu selesai, ini hadis sahih. Nabi melihat ada orang yang sholat sendirian di belakang sholat. Selesai Nabi mengatakan, ulangi sholat. Tidak ada sholat, la sholata, artinya tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang sholat. Ya. Nah, maka dari hadis seperti ini ada beberapa hadis tentang itu. Para ulama mengatakan tidak sah sholat sendirian di belakang sholat, padahal masih ada tempat ya di mana dia bisa mengambil posisi di sholat di depannya. Walaupun yang sedang mengerjakan masbuk juga. Iya. Jadi yang ikuti sholat yang masih ada tempat dia berada di situ di posisi itu. Tidak kemudian sholat sendirian di belakang sholat. Iya. Ya. Nah, keterangan atau syarat terhadap hadis itu oleh para ulama, orang ini tidak sholat berjamaah juga tidak sholat sendirian. Kalau berjamaah dia kok sendiri, kalau sendiri kok dia berjamaah, maka tidak ada milik sholat. Aja masih ada sama saya. Tapi kalau sholat itu full, ya tidak mungkin untuk masuk karena penuh. Dalam kasus ini diperbolehkan, walaupun para ulama menganjurkan lebih utama dia narik salah satu untuk menjadi temannya, ya dia tarik agar ke belakang, atau kalau mungkin yang datang belakangan sendirian itu belum ngerti fikih tentang sholat, sementara di depannya itu ngerti ada orang yang datang sendirian dan tahu fikihnya, dia langsung mundur ke belakang saja untuk menjadi teman bagi orang yang datang belakangan yang sendirian. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan ada pahala tambahan bagi orang yang menemani tadi, ya, sehingga bisa membantu orang yang datang sendirian tadi agar tetap bisa mengerjakan sholat bersama dengan. Nah, yang lopong di depan tadi gimana? Geser satu langkah merapat kembali. Tidak mengapa gerakan ya, satu dua gerakan sampai merapat ke sholat. Satu. Ya, silakan. Saya pernah mendengar ada orang itu tidak berani sholat di musola, tidak berani sholat di musola, padahal itu di luar rumah masa gitu. Jadi saat kita mau sholat, ternyata di dalam musola itu ada seorang ibu-ibu yang sholat sendirian. Kemudian waktu saya mau sholat, kok ada satu orang ibu-ibu. Nah ini saya ragu-ragu, mau sholat di musola atau tidak ya? Karena kalau di sholat, kadang-kadang nanti kita hanya berdua. Jadi baiknya bagaimana terkait dengan semacam ini? Kita harus tetap sholat di dalam, sementara ada tuh ibu-ibu yang sholat, atau kita malah nunggu ibu-ibu selesai sholat dulu baru kita sholat, atau bagaimana? Tadi yang apa yang menghalangi itu masuk? Maksudnya dari sedang sholat itu memang kenapa? Dikhawatirkan ada fitnah.
kan buatan jejer gitu. Iya. Ada tempat tersendiri yang Iya, jauh iya. itu di tempat terbuka, Iya. di ruang publik, Iya. ya, tidak menjadi masalah. Nah, kecuali berduaan saja di tempat yang sangat dekat, ya tentu saja dikhawatirkan. Ya, tapi kalau di musola atau masjid itu memang ada soft untuk laki-laki, Iya. soft untuk perempuan sendiri-sendiri, dan itu ruang publik masjid atau Iya. musola itu yang dilakukan di sholat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, bisa. Oke. Iya. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Kita ikut kita akhiri dengan doa kafaraah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Salat di rumah saya. oh ya. Salat di saya begini. Ya, mau lewat. Ya, lewat dulu. Maaf ya. Ya, udah.